Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini di Involve Talks kita kedatangan tamu namanya Bapak Riki Swanto. Mudah-mudahan Bapak Riki bisa sharing tentang pengalamannya setelah lulus dari kuliah. Pak Riki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini tuh program baru Involab Med, Pak Riki. Siap, Pak. Namanya Involab Med Talks. Iya. Saya perkenalkan dulu, Pak Riki ini nama lengkapnya Pak Riki Iswanto ya? Benar ya. Sekarang Betul, Bapak. Belum ganti, Sir. sekarang tinggal di Subang. Posisinya sekarang sebagai PGS Kepala Outlet Kimia Farma Subang gitu ya? Betul. Jadi di Involvement itu kita mau sharing-sharing aja gitu Pak Riki setelah lulus dari kuliah tuh seputar pengalaman kerja dan lain sebagainya gitu. Ada nggak tips-tips melamar kerja? Kita kan sharing untuk teman-teman yang baru lulus kuliah gitu ya. Nah, setelah lulus kuliah tuh bagaimana sih untuk dapat kerja tuh gitu? Untuk dapat kerja yang melamar. Bener, ngelamar. Maksudnya ada tips-tips nggak ngelamar kerja tuh kita harus lihat di mana gitu atau harus ngehubungin apa gitu? Ada beberapa. Yang pertama, karena yang namanya pekerjaan PLM ini kan tidak jauh dari ruang lingkup Patelki ya. Kalau menurut saya pribadi dan pengalaman pribadi, pertama ikatan alumni itu sangat kuat. Itu yang pertama yang harus dikontak, harus dihubungi perihal untuk pekerjaan. Karena mau tidak mau mereka punya relasi yang banyak. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dari segi OP ya, organisasi profesi. Karena di sana juga banyak informasi lowongan-lowongan pekerjaan. Apalagi di zaman sekarang ini sangat memudahkan lah, apalagi TLM dengan kondisi COVID saat ini. Pasti banyak informasi lowongan kerja. Informasi gitu ya. Ya. Nah, itu awal seperti itu. Kemudian kalau hasil informasi saat mengirimkan berkas lamaran lain sebagainya, tampilkan, biasa kan diminta CV ya, tampilkan CV yang sangat menarik lah. Karena kalau CV-nya biasa-biasa saja, ya perusahaan pun akan cari pembeda lah. Cari pembeda. Jadi tipsnya tuh bikin surat lamaran semenarik mungkin gitu ya? Iya, betul. Terutama di CV-nya. CV. Oh. Di CV nilai plusnya tuh apa gitu Pak Riki? Dari CV yang dilihat nilai plusnya. Kan karena untuk awal-awal saya sih lebih ini ya, untuk CV itu lebih ke tampilan CV-nya itu sendiri. Kalau isinya kan pengalaman bekerja atau riwayat sekolah atau lain sebagainya, itu hal biasa lah. Tapi graduasi warna lain sebagainya itu buat orang menarik gitu. Pilihan kita baca, ya seperti halnya kita baca cover buku, koran atau baca tulisan yang hanya hitam putih dan tulisan yang berwarna, mana yang lebih menarik. Ya. Jadi bagi yang baru lulus ini bikin surat lamaran itu utamakan menonjolkan CV yang semenarik mungkin gitu ya. Kalau untuk pengalaman kerja, misalkan ada teman yang semenjak kuliah dia ikut seminar-seminar kayak gitu, dilihat nggak sih yang kayak gitunya gitu? Itu bisa ya, bisa tidak ya. Karena tergantung dari kebutuhan
perusahaan itu sendiri. Tapi untuk menambah wawasan dan lain sebagainya itu cukup untuk relasi dan sebagainya gitu kan. Cukup menjadi poin penting untuk calon karyawan ya di perusahaan gitu. ya. Jadi intinya sih bikin CV-nya yang bagus lah. Kalau misalkan kitanya banyak pengalaman tapi nggak bikin CV-nya menarik juga kurang ini ya. Nah, kayaknya berbanding lurus ya, pengalaman makin banyak artinya pengalaman makin banyak, CV juga semenarik mungkin lah. Nggak mungkin yang pengalamannya banyak tapi CV-nya hanya sederhana gitu. Oh iya benar sih. Pasti ya. Oke. Pak Riki kan kerja setelah lulus kuliah kerjanya di instalasi bank darah di Rumah Sakit Cimahi ya. Betul. Lulus kuliah D3 ya, analis. Awal-awal zaman penjajahan lah itu. Lulus kuliah D3 analis kesehatan, tiba-tiba ditempatkan di instalasi bank darah. Itu kerjanya apa gitu? Crossmed atau hanya untuk meriksa kayak antivirus HIV, HBsG-nya aja gitu, TPH atau ikut crossmed juga. Sedangkan kalau crossmed kan harus ada pelatihan lagi. Ya. Saya sebenarnya sebelum lulus juga sebenarnya saya sudah bekerja, cuman masih part time lah gitu kan. Sebelum sudah bekerja tapi masih part time. Nah, resminya gitu kan memang saya setelah lulus keluar ijazah saya bekerja di rumah sakit di Bank Darah. Di situ kebutuhannya sebenarnya Bank Darah dan lab 24 jam. Karena meriksa juga HR gitu kan, hematologi rutin untuk pasien-pasien UGD. Kemudian pemeriksaannya untuk bank darahnya crossmed itu pasti ya, crossmed, golongan darah, kemudian hepatitis juga. Pelatihan juga saya pelatihan juga, tapi itu pelatihannya saat sudah bergabung di sana. Jadi kita ini selama sekian hari baru dilepas untuk crossmed sendiri lain sebagainya. Gitu. Oh gitu. Ya kan soalnya kalau analis kesehatan kan kompetensinya di laboratorium klinik ya. Sedangkan bank darah itu kan kita harus meningkatkan gitu ya, mengupgrade kompetensi kita di bidang bank darah. Ya. Pengalamannya menarik banget gitu ya. Nggak semuanya analis masuk ke bank darah kan, agak susah gitu. Adaptasinya kan agak susah. Lumayan juga adaptasinya. Nah, setelah dari bank darah kemudian resign gitu ya. Ya. Mendaftar sebagai analis pelaksana di Kimia Farma. Ya. Kimia Farma Purwakarta. Terus dari dua pengalaman itu Pak Riki pengalaman kerja masuknya gitu. Sharing ini kan kita sharing untuk masuk ke ke dunia kerjaan gitu. Nyari informasinya gimana sih gitu? Nyari informasi seputar. Terus terang selama saya mendapatkan pekerjaan informasi pekerjaan itu informasinya selalu dari kakak kelas alumni lah gitu kan. Hampir semua seperti itu. Oh gitu. Hampir semua seperti itu dari alumni gitu kan. Jarang yang dapat dari internet atau lain sebagainya itu sangat jarang sekali lah. Oh gitu ya. Waktu itu tahun 2010-an ya, 2010 2012-an lah itu. Lalu dari alumni dan rekan-rekan TLM yang lain tempat lah gitu. Oh iya, yang penting mah ada silaturahmi dengan kakak kelas, alumni dan lain sebagainya. Betul. Kuncinya silaturahmi sih. Iya. Silaturahmi yang erat tali persaudaraan dan perbanyak rezeki ya. Subhanallah, luar biasa. Tantangan nih, Pak Riki kan sekarang jadi PGS. PGS itu singkatan apa ya? Jadi ini baru penugasan sementara karena mengisi kekosongan kepala outlet yang di cabang Subang gitu kan. Tapi dari segi kewajiban dan tugasnya sudah sama dengan kepala outlet gitu. Saya kan basicnya memang di
Kalau atlet itu apa ya? Mungkin kalau dari segi organisasi itu supervisor lah. Supervisor. Oh, ya. Bukan kepala cabang itu bukan ya? Sama sih. Oh, sama. Dulu cabang, karena kalau cabang kan wilayahnya lebih besar ya. Oh, jadi itu ada cabang dan outlet gitu. Jadi bahasanya sih karena kita kan perusahaan yang memang core bisnisnya apotek tuh. Core bisnis Kimia Farma itu kan apotek core bisnisnya. Nah, dari segi hierarkinya tuh outlet gitu, bukan cabang. Oh. Dari outlet baru ke BM gitu posisinya. BM itu Asman lah posisinya. Asisten manajer. Oke. BM itu. PGS. Oke, Pak Riki kan berarti merangkak dari bawah ya? Betul. Berangkat dari bawah, dari analis pelaksana, kemudian jadi marketing di klinik itu gitu ya. Sekarang dipercaya menjadi PGS. Itu tantangannya gitu, Pak Riki. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita dipercaya menjadi pada titik itu gitu? Ya harus kerja keras gitu ya, kerja keras. Betul. Kerja keras sudah pasti ya. Tapi yang lebih pasti itu kita harus siap menerima tantangan. Karena seorang pimpinan akan dibebankan dengan berbagai beban kerja dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali, sehingga kita harus bisa mengambil tantangan itu gitu. Apalagi sekarang tantangan laboratorium klinik semakin ini ya, semakin rapat gitu ya. Dengan menjamurnya klinik kecil gitu kan. Setiap dokter aja sekarang harus punya dia pasti punya klinik mandiri di tempat prakteknya. Di masa sebenarnya di bisnis kesehatan tuh memang tidak tidak mengikuti skenario-nya COVID. Tapi kalau kita bisa mengikuti skenario-nya COVID, itu akan jadi pembeda untuk lab klinik itu sendiri gitu. Pertama, orang-orang itu untuk saat ini menunda berobat, menunda ke dokter atau ke rumah sakit jika tidak memang parah banget lah, jika tidak memang itu. Karena ya dengan adanya wabah seperti ini kan. Kedua, dokter ataupun ya tempat-tempat praktek mereka membatasi pasien dan membatasi layanan, tidak ada kontak dan sebagainya, menghindari wabah itu kan. Nah, ya pastinya akan turun lah dari segi pendapatan ataupun lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengikuti skenario COVID, sekarang kan lagi gencarnya gitu kan, pemeriksaan rapid, kemudian PCR juga gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengambil momentum itu, ya kita bisa survive. Karena jadi kalau telat aja mengambilnya, ya udah momennya habis gitu. Berarti harus ikut adaptasi perubahan gitu ya, dinamika. Betul. Pak Riki kan sebagai PGS Kepala Outlet Kimia Farma Subang, otomatis kan kesibukannya padat nih. Ya, sedangkan di organisasi profesi juga cukup strategis posisinya. Gimana membagi waktu antara pekerjaan dan organisasi profesi? Berat ya? Kalau ditanya kayak gitu, saya juga belum bisa Mas ya membagi waktunya ya. Pokoknya Mas, sebisa-bisanya gitu ya, sebisa-bisanya membagi waktu. Jalanin saja. Karena kalau dipikirkan, semua orang juga akan merasa sibuk lah inilah. Ya udah jalani saja. Daripada cukup jalani, berikan yang terbaik lah seperti itu. Iya, daripada organisasinya stuck gitu ya. Ya meluangkan waktu lah gitu ya. Mau tidak mau harus meluangkan waktu. Ya, untuk kita semua sebenarnya, untuk TLM itu sendiri gitu ya. Apalagi saat ini TLM tuh sangat berharga di saat ini seperti ini tuh ya. Yang rapid lakukan itu TLM.
Kemudian yang pengambilan swab itu TLM gitu. Yang terlatih itu rata-rata dari pemerintahan, karena dari swasta belum ada pelatihan untuk pengambilan swab. Ini momentum untuk TLM maksud saya. Sekarang banyak lab-lab yang menerima pengambilan swab untuk pasien-pasiennya ataupun untuk rekening perusahaannya. Itu momentumnya di situ, bisa dekati untuk kerjasama. Karena si lab ini tidak ada pelatihan untuk pengambilan swab, si lab swasta ini hampir jarang lah gitu kan. Karena yang udah pelatihan rata-rata dari pemerintahan. Itu momentumnya. Kita bisa bergeming perihal jasa lain sebagainya lah di situ. Karena sangat langka gitu kan. Itu kewenangannya kita. Kewenangannya TLM. Nah, jadi membagi kesibukan nih Pak Riki. Kalau lebih ke membagi kesibukan, ya kan organisasi saya harus jalan. Pegang sekretaris di TLM. Betul. Pegang sekretaris di TLM. Saat ini lebih ke mengerjakan registrasi teman-teman yang baru terdaftar menjadi anggota ataupun daftar jadi anggota ataupun pengurusan ke SIP dan sebagainya. Kalau registrasi itu kan sudah online semua sebenarnya. Kemarin juga terakhir saya ngurusin kartu untuk TLM Subang sekitar 40 orangan lah. Gitu. Sudah naik cetak, kita tinggal menunggu dari DPW. Karena sibuknya itu momen-momen tertentu. Kalau sudah pas waktunya untuk seminar dan sebagainya, kita harus siap. Kalau kita kan tidak sibuk setiap bulan, setiap hari kan. Seminar kan dalam setahun misalnya ada 2 atau 3 kali. Atau ada bakti sosial atau ada apa. Ya tinggal kita bagi-bagi lah. Karena kan sekretaris pun bukan 1, tapi ada sekretaris 2. Gitu. Sehingga saya bagian surat menyurat, yang lain bagian apa gitu. Jadi membagi waktunya itu sebisanya kita gitu ya. Ya sedangkan Pak Riki kan kapal laut kan ya cukup sibuk dengan tanggung jawab. Ya jalani saja lah Pak. Siap. Yang namanya target revenue itu tidak akan turun sampai kapanpun, pasti bertambah gitu kan. Di tengah kesibukan kita tidak bisa. Di tengah kesibukan di Pak Riki sebagai kepala outlet, terus sekretaris DPC, gitu ya. Apa sih hobi yang Pak Riki jalanin gitu untuk merefreshkan otaknya gitu? Hobinya. Kalau ditanya hobi, banyak hobinya ya. Tapi dari sekian banyak itu nggak ada yang expert satupun. Tapi di tengah kesibukan itu punya usaha nggak Pak Riki? Saya usaha ada. Usaha. Ya, barangkali saya lebih seneng pertanian, perikanan gitu kan. Itu yang rumah makan itu masih ada. Rumah makan masih ada. Masih ya. Barangkali teman-teman yang Infolabe daerah Subang kan bisa main gitu kan ke rumah makannya. Luar biasa. Ya. Beberapa lah. Saya kan pikirnya gini. Menjalankan satu bidang usaha dan menjalankan 3 sekaligus bidang usaha, energi yang kita keluarkan itu sama. Waktunya sehari 24 jam, energinya sama kita keluarkan, sama-sama pusing, sama-sama riuh. Jadi ya sudah, jalani saja semuanya gitu. Rumah makan ada 3, apa gimana? Apa 3 itu beda-beda? Enggak, rumah makan cuma 1. Ya, rumah makan, kemudian di perkebunan. Oh, perkebunan. Iya, perkebunan nanas gitu. Perkebunan luar biasa. Jadi di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan usaha gitu. Itu sih keren banget Pak Riki. Harus lah. Sebagai laki-laki ya harus jadi tulang punggung keluarga. Oke Pak Riki, sebagian besar pertanyaan udah ditanyakan. Terus apa sih rencana atau cita-cita Pak Riki ini yang belum sampai saat ini gitu? Oh saya belum terlaksana nih ini gitu. Mungkin bisa sharing supaya jadi teman-teman gitu biar barangkali bisa di-sharing. Sampai saat ini saya masih berusaha untuk
Cuma kalau cita-citanya sederhana saja, ingin bisa memberangkatkan orang tua untuk ibadah haji. Saja sih. Kalau sekarang sih nggak bisa ya, malah dibatalkan kalau sekarang. Itu planning ya, planning rencana lah gitu kan. Emang orang tuanya aja, kalau Pak Rikinya emang nggak mau? Ya kan sekalian Pak, masa iya orang tua saya berangkat sendiri saya kagak, gimana sih? Ya barangkali Pak berangkat sendiri. Gitu. Berangkat haji, subhanallah, mulia sekali. Mudah-mudahan cita-citanya bisa diwujudkan ya Pak Riki ya. Amin. Amin. Oke, udah di penghujung acara Pak Riki, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Infolabmed. Ya, untuk Infolabmed ya, untuk Infolabmed semoga semakin awasan untuk TLM seluruh Indonesia. Dan untuk rekan-rekan TLM yang sejawat dengan saya juga gitu kan, untuk rekan-rekan TLM semua seluruh Indonesia, jangan menyerah dengan kondisi pandemi seperti ini, tetap semangat dengan berbagai usahanya, dengan berbagai pekerjaannya, karena ini memang sudah jadi pekerjaan kita, dan jadikan profesi TLM ini sebagai suatu kebanggaan. Gitu. Terima kasih Pak Riki. Harus bangga sebelum profesi buat TLM itu ya. Iya, harus bangga. Salam Pak Telki. Salam Pak Telki. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Iman. Di tengah kesibukan sebagai PGS, Kepala Outlet, dan di tengah pekerjaan lain-lainnya.